Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gangguan jiwa merupakan sebuah penyakit yang mempengaruhi daya berpikir, daya kognitif, daya berbicara maupun aktivitas dalam sehari-hari. Banyak seseorang yang mengalami gangguan jiwa itu kesulitan untuk berinteraksi, kesulitan dia untuk berpikir, kesulitan dia untuk bersosialisasi dalam kehidupan. Dan kita jangan salah untuk mendiagnostik seseorang. Jangan seseorang ini mengalami ada sesuatu yang mengganjal lah, tidak seperti kita langsung mengejar, oh ini terkena gangguan jiwa. Itu adalah hal yang salah. Banyak macam-macam dari gangguan jiwa, diantaranya mempengaruhi mood, ada gangguan jiwa dalam suasana hati, ada yang dalam kecanduan dan sebagainya. Jadi kita untuk menghadapi seseorang itu yang mengalami gangguan jiwa, mengidentifikasinya dengan cara itu melalui orang-orang yang lebih ahli seperti psikolog, psikiater dan lain-lain. Nah, banyak juga daripada masyarakat itu menganggap orang yang terkena gangguan jiwa malah dijauhi, malah ditinggalkan, tidak malah diayomi, bukannya diayomi, dikasih pelajari, kita memahami seseorang itu, tapi malah menjauhi. Itu adalah hal yang salah. Malah seseorang yang terkena gangguan jiwa itu dikurung di dalam rumah seharian, tidak bisa dilepas seperti masyarakat pada umumnya. Seharusnya selaku orang tua itu membimbing, membina anaknya. Harus lebih mengerti, walaupun seorang anak itu memiliki kekurangan, tapi dari kekurangan tersebut kita harus mengerti, harus seperti mengelola seperti dia, mengerti apa yang dia ingin, dia mau ini tidak ini. Dengan sedikit-sedikit pasti orang yang mengalami gangguan jiwa merasa tenang, merasa lega dan solusi. Kalau misalkan kita memperlakukannya dengan tidak senang, bukannya tambah sembuh malah tambah sakit. Dari itu saya Muhammad Rehan Imran dengan NIM 2004041110008 akan memaparkan tentang jenis gangguan jiwa, yaitu lebih tepatnya mempengaruhi kehidupan khususnya, yaitu gangguan jiwa psikosomatik. Tentang apa itu psikosomatik? Kalau tahu kan, baru dengar, silahkan simak video berikut. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu membahas tentang sebuah penyakit mental, yaitu piromania. Nah, penyakit ini tuh masih jarang sekali. Banyak juga yang menyebut penyakit ini termasuk ke dalam penyakit gangguan hati atau gangguan mood swing. Menurut dia dimaksud statistical mental disorder atau DSM-5 itu menjelaskan bahwa gangguan kontrol impuls. Nah, di mana kondisi seseorang sulit untuk menahan dorongan destruktif atau sulit yang namanya mengendalikan emosi dan perilaku. Nah, di samping piromania yang termasuk gangguan pada sistem impulsif ini ada yang namanya kleptomania dan juga judi yang terlalu kleptojudi. Terus ciri-ciri daripada piromania sendiri, penyakit piromania, di mana piromania ini adalah sebuah penyakit di mana
seseorang itu suka dengan api. Kebanyakan daripada manusia pada umumnya dengan api yang takut ya. Dengan api itu takut, dianggapnya bahwa api itu adalah sebuah hal yang berbahaya untuk dirinya. Tetapi beda halnya dengan orang yang terkena piromania, yaitu dia itu senang dengan api. Malah kalau ada api, ini selalu berdekatan dengan api. Dianggapnya api itu bisa merasa apa ya? Dia itu merasa tenang jika ada api. Lanjut lagi, apa saja ciri-ciri daripada piromania? Kita jangan asal diagnostik ya, seperti pengenalan yang di awal mengenai pengenalan apa itu penyakit mental, itu kita jangan sampai kita salah mendiagnostik sesuatu. Jangan sampai ada orang yang suka ini ya, diantaranya kan membakar lebih daripada satu api. Orang yang suka bakar-bakar malah dianggapnya oh ini terkena piromania. Itu belum tentu dia terkena piromania. Dan terbukti di Amerika orang yang suka membakar tetapi setelah dia diteliti bukan terkena penyakit piromania. Nah, setelah itu ada gairah afektif sebelum membakar. Jadi keinginan yang sangat kuat, atau seperti orang kalau misalkan nggak bakar tuh pusing dan sebagainya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah ketertarikan pada api. Jadi dia sangat tertarik dengan api, sangat benar-benar tertarik dengan api. Bahkan dia itu suka yang namanya membunyikan lonceng pemadam kebakaran. Tahu suka namanya membakar. Dia tuh merasa puas nih, kalau udah membakar puas rasanya. Selanjutnya senang menonton kebakaran. Jadi dia itu suka menonton yang namanya kebakaran, suka yang namanya berdekat-dekatan dengan api tanpa memikirkan itu bahaya untuk dirinya sendiri. Nah, ini dari DSM-5, menurut DSM-5 ada empat gejala seseorang yang didiagnostik sebagai piromania. Ini adalah gejala seperti ini. Oke, di dalam sebuah penyakit itu pasti ada yang namanya sebab dan juga akibat. Apa saja sebabnya? Penyebab daripada piromania ini masih belum diketahui. Karena apa? Karena penyakit ini dikenal masih sangat jarang sekali. Bahkan banyakkan orang itu menganggap dikualifikasikan bahwa penyakit ini tergolong ke dalam sebuah penyakit gangguan suasana hati seperti bipolar, kleptomania, dan ini judi. Kebanyakan pada mengira seperti itu. Oke, selanjutnya penyebabnya, karena ini masih termasuk sebuah gangguan impulsif atau impuls pada dirinya. Penyebab sendiri masih kurang karena masih jarang sekali. Bahkan di Amerika Serikat itu jarang seseorang yang mengidap piromania ini. Selanjutnya beralih kepada akibat. Oke, akibatnya. Akibat seseorang setelah dia menyalakan api ataupun menginginkan api, pasti dia merasa bersalah. Apalagi terutama dia itu menahan sebuah gangguan, dia pengen merasakan ini tapi dia tahan. Pasti rasanya gak enak sekali. Seperti orang yang terkena kecanduan. Nah, ini juga digolongkan pada sebuah kualifikasi orang yang terkena kecanduan narkoba dan sebagainya. Karena sistem ininya harusnya yang terserang. Jadi sama seperti melakukan ini. Rasanya tuh kalau orang yang narkoba terus dia berusaha menahan tidak narkoba, pasti rasanya itu pusing, rasanya itu tidak karuan, badannya itu tidak enak sama sekali. Oke, akibatnya seperti ini merasa bersalah. Lalu ada sebuah sebab, ada akibat, ada solusi. Nah, ada solusi. Dimana dalam Islam juga diajarkan bahwa setiap penyakit itu ada solusinya. Setiap apa yang Allah uji bahwa itu
sesungguhnya Allah itu kadang suka menjadi seorang itu. Nah itu yang diubah menjadi dulu. Ini namanya usul. Kemudian sudah jelaskan. Oke, selanjutnya solusi daripada orang yang terkena penyakit piromania yaitu terapi kognitif. Nah, menurut sebagian daripada dokter atau ilmuwan kualifikasikan bahwa dari terapi kognitif ini itu dapat secara efektif untuk menyembuhkan seseorang pengidap piromania. Karena apa? Karena dari terapi kognitif ini mendorong seseorang itu ingin mencari tahu bahwa oh dia bisa jadi bakat karena ini kejadiannya. Jadi lebih terpusatkan ke kognitif dia. Dia itu akhirnya berpikir, dia itu menyadari dari situ. Nah, dari sebuah terapi kognitif. Tapi terapi kognitif ini tidak hanya sekali, sekali langsung nggak bisa. Tergantung kualifikasi dari penyakit piromania ini. Apakah penyakit ini termasuk sangat sudah kuat ya, sudah susah, sudah kalau di bipolar itu sudah terdetek mania. Apakah enggak? Tapi yang namanya terapi harus secara berkala, secara terus menerus. Selanjutnya bisa kita pergi ke dokter. Karena apa? Karena dokter kan bisa mengkualifikasikan, dicek dulu ininya. Terus solusinya dokter bisa mengasih obat. Jadi kita tidak sembarangan untuk beli obat, tetapi obat yang berdasarkan resep dari dokter. Agar apa? Agar tidak terlalu agar tidak salah, malah menyebabkan bukannya sembuh, malah menjadikan kita malah tambah penyakitnya, tambah bahaya. Kalau tadinya ini malah jadinya menyebabkan sebuah kesulitan yang lain, kesulitan yang sangat berkala. Selanjutnya dorongan daripada keluarga. Bagaimana keluarga ini sangat berperan luar biasa, sangat berperan paling utama di dalam kehidupan kita adalah keluarga. Faktor dukungan daripada keluarga. Bagaimana keluarga itu mendorong agar anak itu lebih sembuh. Kita dorong, kita beri semangat, kita beri motivasi agar dia itu sembuh dari penyakitnya. Yaitu faktor dari keluarga ini sangat-sangat efektif, sangat-sangat manjur. Karena apalagi dorongan daripada ibu yang selalu mendampinginya, yang selalu bimbingannya, selalu dinasihati. Jangan sampai keluarga itu malah dia itu mencaci maki, tidak mengerti keadaan daripada seseorang itu. Malah akhirnya menyebabkan sebuah masalah di gangguan pada sarafnya. Akhirnya sebar kemana-mana. Akhirnya dari itu stres, depresi bisa menyebabkan bunuh diri, bisa menyebabkan sebuah kematian. Makanya kita jika memang ada sebuah penyakit ataupun apapun, jangan sampai kita salah kira untuk mendiagnosa. Kita harus segera, jika tidak tahu segera kita penanganan pertama kepada orang yang lebih ahli seperti psikolog, psikiater dan sebagainya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf karena kesalahan hanya milik saya semata dan kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.